Another book that was published recently concerned a Mr. James Hewitt, in which he claimed to have had a very close relationship with you from about 1989, I think. What was the nature of your relationship? He was a great friend of mine at a very difficult time, yet another difficult time, and he was always there to support me. And I was absolutely devastated when this book appeared, because I trusted him, and because, again, I worried about the reaction of my children. Pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles adalah acara internasional berskala besar. Hampir seluruh dunia tahu bahwa Diana telah bersuami. Namun ini tidak menghentikan James Hewitt untuk terlibat dengannya. Nama James Hewitt mungkin asing bagi kalian. Tapi pria militer itu pernah berada di jantung salah satu skandal terbesar yang mengepung monarki di akhir abad ke-20. Seperti apa kisahnya? Lanjutkan nonton video ini. James Hewitt lahir tahun 1958 dalam keluarga militer. Setelah menyelesaikan pelatihan di Akademi Militer Sandhurst, James Hewitt bergabung dengan Life Guards yang melayani keluarga kerajaan. Ketika James bertemu Diana pada tahun 1986, dia adalah kapten di Life Guards. Tina Browns menggambarkan James sebagai versi Pangeran Charles lebih mudah, lebih manis, tidak terlalu rumit, jauh lebih ringan, ramah, sopan, dan tampan. Tapi pelajaran berkuda berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Romansa dengan James dimulai dengan sangat hati-hati. Menurut Tina Brown, James menjadi tamu rutin di istana Kensington dan Highgrove setiap kali Charles pergi. James mengendari mobil sport merahnya ke stasiun di Gloucester, di mana dia akan bertemu Paul Burrell. Hewitt secara teratur dimasukkan ke dalam bagasi mobil dibawa ke istana Kensington. Dia ketakutan pada malam pertama tinggal di istana Kensington, tapi lega karena Charles dan Diana memiliki kamar tidur terpisah. Menurut Kenworth, mereka juga sering bertemu di pondok tua di Devon milik Shirley, ibu James. Saya akan masak dan Diana akan mandi, hanya makan malam bersantai dan tertawa. Meskipun perselingkuhan itu dirahasiakan, orang-orang di kalangan kerajaan sudah tahu bahwa mereka adalah pasangan kekasih, termasuk suami Diana. Saya terkejut mengetahui bahwa Hewitt adalah penggemar Pangeran Charles, teman bermain polonya. Charles mengetahui dan menyebut perselingkuhan mereka karena hal itu mengalihkan perhatian Diana, menghilangkan tekanan dirinya dan Camilla. Jelas, Diana dan James memiliki hubungan yang intens. Dan sementara mereka tahu hubungan itu tidak akan bertahan selamanya. Tak satu pun dari mereka yang memprediksi bagaimana itu akan berakhir. Mereka putus bukan karena Pangeran Charles kesal atau karena ketahuan publik, tapi karena James lebih memilih pekerjaannya. Mereka berpisah setelah James ditugaskan ke Jerman selama 2 tahun. Awalnya Diana melakukan semua yang dia bisa untuk mencegahnya pergi, bahkan mengancam untuk berbicara kepada komandannya. James menolak karena khawatir akan melukai karirnya, dan itu membuat Diana merasa dikhianati. Diana berkata, "Kamu berjanji akan selalu di sini untukku, dan sekarang kamu telah melanggar janji itu." James dekat dengan salah satu wanita paling terkenal di dunia. Dia punya banyak cerita di genggamannya, jadi dia membukanya. James menjadi sorotan internasional pada tahun 1994. Ketika tak lama setelah pensiun dari Angkatan Bersenjata, James memberikan serangkaian wawancara berbayar kepada Anna Pasternak untuk buku Princess in Love. Setelah Charles mengaku dalam sebuah film dokumenter bahwa pernikahannya tidak dapat diperbaiki, James memberikan Anna lampu hijau untuk membagikan kesaksiannya. Anna menyelesaikan buku itu dalam waktu 5 minggu, dan Princess in Love dengan cepat menjadi buku terlaris. James memperoleh uang muka 300.000 pound sterling untuk buku itu, dan 1 juta pound sterling untuk wawancara dengan The News of the World. Namun menguangkan hubungan pribadinya dengan Diana dipandang sebagai pengkhianat besar. Selain dikutuk media, dia juga menerima ungkapan kekecewaan dari Diana. Another book that was published recently
concerned a Mr. James Hewitt, in which he claimed to have had a very close relationship with you from about 1989, I think. What was the nature of your relationship? He was a great friend of mine at a very difficult time, yet another difficult time, and he was always there to support me. And I was absolutely devastated when this book appeared, because I trusted him, and because, again, I worried about the reaction on my children. And yes, there was factual evidence in the book, but a lot of it comes from another world. Didn't equate to what happened. What do you mean? Well, there was a lot of fantasy in that book. And it was very distressing for me that a friend of mine who I had trusted made money out of me. I really minded about that. And he'd rung me up 10 days before it arrived in the bookshops to tell me that there was nothing to worry about. And I believed him stupidly. And then when it did arrive, the first thing I did was rush down to talk to my children. And William produced a box of chocolates and said, "Mummy, I think you've been hurt. These are to make you smile again." So... Did your relationship go beyond a close friendship? Yes, it did. Yes. Were you unfaithful? Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. But I was very let down. I was completely shocked when she said that. And I didn't really know what to think. Everything I'd done although I might not have done the right thing at times, was certainly not with a view of letting her down. And I tried my damnedest to prevent the situation from being known, and unfortunately it was, and it was completely out of my control. Tapi ternyata James masih memanfaatkan Diana. 2 tahun setelah kematian Putri Wells, ia merilis buku Love and War yang merinci hubungannya lebih lanjut. Pengkhianatannya terhadap mendiang Putri telah membuat James menjadi orang buangan sosial, hampir tidak bisa dipekerjakan. James pun mencoba menjual 60 surat dari Diana seharga jutaan pounds. Surat-surat itu tidak terjual, dan dalam sebuah wawancara tahun 2009, James mengatakan berniat menyimpannya selamanya. Salah satu gosip yang paling abadi seputar Royal Family adalah James merupakan ayah kandung Pangeran Harry. Namun sumber terdekat Diana membantahnya. Rambut merah yang sering digosipkan sebagai bukti tentu saja merupakan Ken Spencer, karena siapapun yang pernah melihat foto muda saudara perempuan Diana Jane, misalnya, akan langsung mengetahuinya. Pangeran Harry juga kehilangan rambutnya dengan pola yang sama seperti ayah dan kakak laki-lakinya, sedangkan James tidak botak sama sekali. James pun dengan tegas menyangkal dan garis waktu mendukungnya. Perbandingan tanggal yang sederhana membuktikan bahwa James tidak mungkin menjadi ayah Harry. Harry lahir pada tanggal 15 September 1984. Diana tidak bertemu James Hewitt sampai musim panas 1986. Semasa hidupnya, Diana mendengar rumor itu dan merasa sangat sedih. Hanya sekali saya mendiskusikan hal ini dengannya, dan Diana menangis karenanya. Pada pertengahan 90-an, James membuka usaha golf. Dia merugi 30.000 pound sterling ketika usaha itu bangkrut. Usaha lain, kandang kuda yang ia dirikan di Devon, juga runtuh, dan dia menggandakan flatnya di London untuk membayar tagihan pajak. Dan dalam upaya untuk meringankan beban keuangannya, dia tampil di reality show TV. Pada tahun 2009, James mendirikan bar The Polo House di Melbourne, Spanyol yang kemudian tutup tahun 2013. Berita terakhir tentangnya mencatat bahwa dia bekerja sebagai tukang kebun dengan gaji 4.000 pound sterling atau 78 juta per tahun. Dia tidak menikah dan berbagi flat 2 kamar tidur dengan ibunya yang sudah tua di sebuah desa Devon.
itulah kisah dari Lady Diana dan James Hewitt. Apa ada pelajaran yang bisa kalian petik dari kisah mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik like and subscribe untuk kisah menarik lainnya.